Kalian pernah dengar kata morfem nggak sih? Atau kalian sama sekali nggak tahu morfem itu seperti apa? Hai, aku Lila Anggraini dari kelas 1A dengan NIM S1 C025122. Nah, pada video kali ini nih, aku akan ngejelasin apa sih itu morfem. So, kalau kalian penasaran, ikutin videonya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai morfem, perlu kita ketahui bahwa identifikasi morfem itu seperti apa. Nah, untuk mengidentifikasi morfem sendiri dalam suatu kata ataupun kalimat itu dapat dilakukan beberapa pedoman. Yang pertama, yaitu dua bentuk yang sama dan memiliki makna yang sama juga, itu merupakan morfem yang sama. Namun, dua bentuk yang berbeda tetapi mengandung makna yang sama juga merupakan morfem berbeda. Nah, apa sih keterkaitan antara morf dan almorf? Nah, morf sendiri itu merupakan realisasi fonemis yang belum jelas posisinya secara distribusi. Contohnya itu ada pada kata kenai. Nah, ini itu dapat dikatakan sebagai morf karena belum jelas statusnya apakah morf bebas ataupun terikat. Jadi bukan hubungan kalian aja yang nggak jelas ya, tetapi pada kata kenai ini juga termasuk dalam status yang kurang jelas. Nah, sedangkan pada almorf sendiri itu merupakan realisasi konkret dari morfem dalam bentuk-bentuk variasi fonologis yang berbeda, tetapi sudah memiliki makna dan fungsi yang sama. Apa sih contohnya? Contohnya itu seperti awalan ber yang muncul dalam bentuk ber, be, dan bel. Nah, seperti pada kata bernyanyi, belanja, belajar, dan lain sebagainya. Nah, untuk dari klasifikasi morfem sendiri itu terdiri dari 4 klasifikasi. Yang pertama adalah morfem bebas. Artinya, morfem yang tanpa kehadiran morfem lain itu dapat muncul dalam pertuturan. Contoh kalimatnya seperti aku ingin makan nasi goreng. Nah, kata makan inilah yang bisa digunakan dalam sebuah kalimat tanpa perlu mengalami perubahan morfologi. Sehingga itulah mengapa kata makan termasuk dalam morfem bebas. Yang kedua adalah morfem terikat, yang dimana itu merupakan morfem yang dapat digabung dahulu dengan morfem lain, tidak dapat muncul dalam pertuturan. Bentuknya seperti juang, henti, gaul, dan baur. Nah, mengapa hal ini tuh bisa termasuk dalam morfem terikat? Dikarenakan bentuk-bentuk tersebut tuh tidak dapat muncul dalam pertuturan tanpa terlebih dahulu mengalami proses morfologi seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Dan yang keempat adalah morfem segmental sama morfem suprasegmental. Nah, morfem segmental sendiri itu merupakan semua morfem yang berwujud bunyi. Sedangkan morfem suprasegmental itu dibentuk oleh unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih jenis-jenis dari morfem? Nah, morfem sendiri itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah morfem beralmut zero. Artinya, morfem ini tuh tidak tampak dalam bentuk kata, tetapi maknanya tetap ada. Contohnya itu ada pada kata ikan, yang dimana dapat bermakna satu atau lebih, tergantung konteks kalimatnya. Nah, jika kalimatnya seperti ikan di kolam itu besar sekali, nah secara tidak langsung menunjukkan hanya ada satu ikan. Namun, jika kalimatnya seperti ikan di kolam itu banyak sekali, secara tidak langsung kan menunjukkan jumlah ikan itu lebih dari satu atau dalam jumlah yang banyak. Nah, meskipun nih tidak ada penambahan huruf S atau IS dalam bahasa Inggris, namun maknanya itu akan berbeda sesuai konteksnya. Jadi, kata ikan itu termasuk dari morfem beralmut zero. Yang kedua adalah morfem bermakna lesikal. Artinya, morfem ini tuh memiliki makna nyata ataupun makna kamus. Sehingga morfem ini tuh bisa berdiri sendiri dan biasanya berupa kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat. Contohnya seperti makan, air, lari, cantik, dan lain sebagainya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kan perlu kita ketahui bahwa kata-kata ini sudah memiliki arti yang langsung dipahami tanpa harus digabung dengan morfem lainnya. Yang ketiga adalah morfem tidak memiliki makna lesikal atau morfem gramatikal. Nah, artinya morfem ini tidak memiliki makna sendiri tetapi berfungsi mengubah makna atau jenis kata. Biasanya berupa himbauan hawalan, akhiran, ataupun gabungan di antara keduanya.
Lalu apa sih contohnya? Contohnya itu ada pada kata bermain. Nah, morphem bear itu kan tidak memiliki makna sendiri, namun mampu mengubah kata main menjadi kata kerja. Nah, ada juga nih pada kata nyalakan. Akhiran kan itu kan menunjukkan tindakan yang harus dilakukan pada sesuatu. Seperti contohnya, tolong nyalakan lampu. Nah, kalau masih kurang paham nih dengan penjelasan saya, berikut adalah penjelasan singkatnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat kata. Nah, perlu kita ketahui nih sebelum kita masuk ke penjelasan, kita harus tahu kata itu seperti apa. Nah, kata sendiri itu merupakan satuan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata klasifikasi kata itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah kriteria tradisional, yang kedua adalah kriteria strukturalis, yang ketiga adalah kriteria fungsi sintaksis, dan yang keempat adalah manfaat klasifikasi. Lalu, apa sih tujuan dari pembentukan kata? Nah, contohnya itu bisa pada kalimat nenek komik itu di kamar. Nah, hanya bentuk kata dengan freksi me yang bisa jadi predikat. Kalimat itu berlangsung di gedung kesenian. Hanya nomina dengan konfiks per an yang dapat dipakai. Dan yang terakhir adalah pembentukan kata ternyata itu memiliki 2 sifat, yaitu pertama adalah inflektif. Artinya, kata-kata dalam bahasa refleksi seperti bahasa Arab, bahasa Latin, dan bahasa Sanskerta untuk dapat digunakan dalam bentuk kalimat harus disesuaikan dulu bentuknya dengan kategori-kategori gramatikal yang berlaku dalam bahasa tersebut. Dan yang kedua adalah derivatif, yaitu merupakan kata baru. Kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan kata dasar. Umpama dari kata bahasa Inggris nih, sing artinya kan menyanyi, lalu berubah menjadi kata singer yaitu penyanyi. Oke, itu dia penjelasan dari saya terkait verb dan hakikat kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah guys!